Ya. Mangga silakan Kang Zim. Oke, terima kasih Kak Anissa dan Kak Sabrina. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Semoga sehat selalu, berkah semuanya ya di webinar bulanannya Hey Academy yang kali ini ngomongin soal penjara diri. Karena ini lagi mulai fenomena yang mulai naik lagi sebelum masuk ke 2022 ya. Yang luar biasa banyak orang yang kemudian balik lagi ke siklus itu, dan istilah ini juga jadi sempat ramai lagi beberapa minggu terakhir ya sebetulnya, terutama yang datang buat konseling dan macam-macam nih soal penjara diri. Tapi penjara diri itu apa sebetulnya dan gimana caranya kita lepas dari penjara diri? Jadi yang pertama kita nanti akan mencoba untuk mendeteksi dulu kira-kira seperti apa orang-orang yang terkena penjara diri nih. Ini kan di backgroundnya udah mulai terpenjara nih ya. Padahal udah setting ruangan bagus ya, tapi pakai virtual background supaya dapat juga nih. Jadi kalau sebelum kita mulai, aku pengen nanya dulu ke teman-teman ya. Tadi udah mulai banyak yang share di chat. Aku pengen tahu nih, apa sih yang pertama kali terbesit ketika mendengar kata penjara? Boleh dong share di kolom chat. Apa yang pertama kali terbesit, terlintas, boleh satu kalimat, boleh satu kata, boleh jadi curhat juga nggak apa-apa ya, nggak bebas, susah ngapa-ngapain, uh, tidak bebas kekangan, nggak bebas terkurung, sempit, tidak bebas belenggu, penjara sama dengan terbatas, stuck di situ aja, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Terus tertahan, takut melangkah, terkurung, terbelenggu, terjebak, bingung, hukuman, tertekan, frustasi, stuck, kesalahan diri, terkurung dalam suatu, wah banyak banget, keren, susah, monopoli, main monopoli ini jadinya, sendiri, punishment, stagnan, ketakutan, kartu kesempatan, iya, peluang ya, oh maksudnya monopoli itu, yang terbesit itu langsung gitu. Hidup di masa lalu, aha, aduh, kenapa malah ketawa nih? Susah mulai, wah luar biasa ya. Nah, kira-kira orang yang terpenjara itu orang yang kayak gimana? Boleh share di kolom chat juga ya. Orang yang terpenjara itu orang yang gimana kira-kira? Orang yang bingung? Orang yang terpenjara ya, atau boleh dipenjara? Orang yang dipenjara atau terpenjara itu biasanya orangnya seperti apa? Orang yang overthinking, orang yang ngelakuin kesalahan yang salah, stres, memiliki masalah hukum, tertekan, orang yang stuck gak bisa maju, banyak takut. Jika bangkong, ini pasti sangat orang Sunda ya. Jika bangkong kakurung ku batok, jadi seperti katak dalam tempurung maksudnya. Hopeless, orang yang sedang menjalankan hukuman, orang yang dihukum katanya. Hidup segan mati tak mau, sulit mengelola emosi, belum tahu arah yang benar. Wah itu orang yang nyasar ya. Gak bebas, gak open mind. Wah orang yang, wah ini keren-keren jawabannya. Tidak bebas, haknya hilang. Wah ini bagus nih. Merasa asing sama hidupnya sendiri, oke, kesulitan melangkah, kurang action. Orang yang capek, oh tinggal minum ya padahal ya. Sama makan seblak ya udah selesai. Trauma biasanya apa? Oke jelly sama proma ya biasanya. Nggak mau maju, akhirnya nyalahin diri sendiri, orang yang tidak mindful. Wah keren. Terseret masa lalu. Jadi orang yang di penjara atau terpenjara adalah orang yang terseret masa lalu. Oke teman-teman, saya pengen ngajak teman-teman untuk bayangin dulu bahwa diri teman-teman itu jadi orang yang di penjara. Ya. Jadi ada sebuah eksperimen bagus yang ini jadi hal yang membuat saya mind blowing ketika tahu ada eksperimen itu, dan kemudian ketika baca-baca buku makin kaget sama penelitiannya, dan dia malah dijadikan sebuah film karena saking brutal dan gilanya itu ya eksperimen. Eksperimennya dilakukan oleh seorang tokoh, keren banget tokohnya, namanya Philip Zimbardo. Penelitiannya soal the individuation atau Lucifer effect. Nama penelitiannya atau eksperimennya namanya Stanford Prison Experiment. Ya, namanya apa? Stanford Prison Experiment. Jadi si Philip Zimbardo ini profesor di sebuah kampus yang Ivy League ya, yang keren lah, favorit lah di Amerika, namanya Stanford. Stanford itu punya ruangan ya, punya gedung, ada gedung 2 lantai
Yang sama si Zimbardo, mungkin karena udah pejabat di sana atau orang yang cukup berpengaruh di sana, Zimbardo kemudian minjem 2 lantai. Saya lupa nih, 2 lantai atau murni 1 lantai. Kayaknya 2 lantai deh, yang satu buat monitor, yang 1 lantai dia permak untuk jadi betul-betul penjara. Dia permak jadi penjara beneran. Saya storytelling aja ya, teman-teman nanti bisa googling sendiri, cari sendiri filmnya. Tokohnya namanya Philip Zimbardo, Stanford Prison Experiment ya. Jadi di mana orang itu ya, beliau itu keren ya, bikin eksperimen di mana ruangan kampus, laboratorium kampus diubah jadi mirip penjara beneran, teman-teman. Bukan cuma mirip penjara beneran, dia ngajakin relawan mahasiswa yang IQ-nya bagus ya, yang IQ-nya normal, yang psikologisnya normal, sosial ekonominya sama semua, homogen setara, diajak untuk ikutan penelitian, teman-teman. Nah, yang menarik akhirnya dapat beberapa orang, 20 orang. Nah, 20 orang ini di Home Pimpa gitu ya. Ditanya apa ya, Home Pimpa Halayum Gambreng gitu ya, di apa ya istilahnya ya? Di random untuk milih mana yang dapat tugas jadi sipir. Bener ya namanya? Sipir kan ya, penjaga. Aduh, sipir dan juga satu lagi yang jadi tahanan gitu ya. Nah, mereka akhirnya kocok gitu, dapat yang sipir 10 orang kalau nggak salah, yang yang jadi tahanan juga 10 orang. All outnya Zimbardo ini, orang-orang yang kemudian jadi tahanan itu dijemput sama polisi. Dijemputnya beneran pakai mobil polisi. Jadi beliau juga, Zimbardo ini nyewa. Betul-betul nyewa orang-orang yang kemudian nyewa polisi beneran. Dan memang udah lapor juga ke orang tuanya bahwa memang akan ada penelitian. Bohong-bohongan, pura-pura. Gitu. Dijemput, masuk ke sana, dan ternyata diperlakukan seperti tahanan juga. Nah, yang menarik, semua orang yang ada di situ kan sebenarnya tahu sama tahu bahwa itu cuma eksperimen, cuma acting, cuma bohong-bohongan. Ada sipirnya juga tahu bahwa dia juga mahasiswa. Si tahanan juga tahu dia sama-sama mahasiswa dan mereka equal, setara. Tapi entah kenapa, karena menghayati peran atau seperti apa, orang-orang mulai masuk ke dalam perannya dan mulai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, teman-teman bisa nonton lah ya detailnya nanti, dan luar biasa. Orang-orang yang tadinya normal, aman, dan baik-baik aja mulai terganggu kesehatan mentalnya ya, dan ini juga jadi salah satu pukulan telak di dunia penelitian. Makanya kalau di psikologi ketika melakukan penelitian penting banget untuk meminta kesediaan dan ada komisi etik sebelum melakukan kegiatan penelitiannya, gara-gara kasus ini. Jadi teman-teman bisa cek aja nanti detailnya, tapi inti penelitian yang pengen saya sampaikan tuh gini ya. Ketika orang masuk ke dalam sebuah kehidupan yang dia kemudian dipaksa untuk tidak jadi dirinya. Ini kata kuncinya teman-teman ya. Ketika seseorang masuk ke dalam sebuah realitas yang dia kemudian mencoba menyesuaikan diri karena peran yang dituntut oleh lingkungan, dia pada akhirnya tidak menjadi dirinya lagi. Nah, fenomena ini kemudian yang disebut dengan istilah namanya deindividuasi. Deindividuasi. Jadi tidak menjadi individu yang dia banget. Jadi kita nggak jadi diri kita lagi. Deindividuasi. Kalau kata Zimbardo bilang, when we are in crowds, we are just numbers. Ya, when we are in crowds, we are just numbers. Dan kebayang nggak teman-teman, ketika si tahanan ini masuk ke dalam tempat eksperimennya Zimbardo, mereka yang tadinya punya nama, ya, katakanlah Zain Permana, Nur Sabina Safitri, ya, ada tadi Nisa Caniago, nggak boleh nyebut namanya. Dia dipanggil dan harus menyebut dirinya dengan angka-angka yang ada di dalam, yang ditempel di bajunya. Jadi kalau nomornya 1131442 ya dipanggilnya gitu. Woi, tahanan 1131 gitu. Bahkan diobservasi, dipanggil dan dibulinya dengan cara gitu. Seru banget ke penelitiannya. Dan yang menarik ini, para sipir yang tahu bahwa itu tuh mahasiswa juga, bahwa ini pura-pura juga, mereka juga jadi berbuat jadi kejam. Abusive secara verbal, abusive secara mental, abusive bahkan secara fisik. Gara-gara, nah ini menarik nih, gara-gara selama masuk ke area tempat eksperimen,
mereka selalu dipaksa untuk menggunakan kacamata hitam yang membuat mereka seolah-olah tidak dikenali, semacam kacamata hitam atau ada agak maskernya sedikit. Ya, yang membuat mereka juga balik lagi deindividuasi. Kita tidak menjadi diri kita lagi. Gitu. Ini sebetulnya mekanisme yang simbolik, mekanisme yang realitasnya ada ya. Jadi sengaja Zimbardo itu memang ngasih realitas penjaranya beneran. Dijadikan sipirnya seolah-olah beneran. Dijadikan tahanannya seolah-olah beneran. Tapi dari seolah-olah beneran itu, ternyata terjadi mekanisme psikologis yang membuat orang itu ngebangun penjara yang kena banget ke psikologisnya. Padahal mestinya sekuat-kuatnya penjara mengurung kita, penjara fisik gitu ya. Kalau psikologisnya kuat ya kuat, harusnya kuat juga. Tapi ternyata nggak bisa. Bahkan ini mahasiswa Stanford bukan mahasiswa sembarangan, bayangin ya. Orang-orang yang masuk ke Stanford itu susah banget. Dia perlu tes SAT yang levelnya berapa, dia harusnya passing grade-nya tinggi banget. Artinya dia orang yang kritis mestinya, orang yang bisa kritain, bisa memilah apa yang benar, apa yang enggak, tapi itu yang terjadi. Nah, teman-teman, kasus soal penjara diri ini atau penjara diri ini membuat kita de-individuate, nggak jadi diri kita lagi. Makanya isu soal penjara diri yang mau saya sampaikan di webinar ini adalah isu di mana kok gue nggak jadi diri gue ya, gitu. Dan membuat diriku ini malah masuk, terperangkap, dan terjebak pada tuntutan-tuntutan lingkungan yang membuat kita mikir kayak gini, emang aku pengen kayak gini ya? Emang aku harus melakukan ini ya? Emang ini ya yang aku pengen? Gitu. Dan penjara diri ini yang ngaruh membuat kita, wow, luar biasa. Nah, yang kemudian menarik adalah secara psikologis juga, penjara diri ini jadi simbol yang nyata. Dia muncul sebagai namanya penjara. Seperti yang teman-teman udah ketik dan tulis tadi, ketika ngomongin soal penjara, orang kemudian jadi salah persepsinya dan salah pahamnya. Saya share ya slide-nya. Ya, ini dia. Mudah-mudahan udah terlihat ya. Nah, cara aku lepas dari penjara diriku ya. Jadi sepanjang kehidupan kita, di mana kita kehilangan diri kita, tidak menjadi diri kita, kita lagi faking ourselves ya. Kita lagi faking diri kita. Kemudian kita sebetulnya lagi masuk ada dalam penjara. Ya. Nah, masuk dalam penjara diri kita. Yang kemudian webinar ini akan ngajakin teman-teman untuk gimana ya kemudian kira-kira caranya lepas dari penjara diri. Tapi sebelum itu saya mau share dulu ini. Filosofi penjara di mana ternyata ada relasi adab dan pemasyarakatan. Nah, bener kata Kak Sabrina ya. Kalau aku sharing sesuatu tuh pasti ada beratnya. Memang betul. Ternyata ketika ngomongin filosofi penjara, ternyata ada relasi, ada hubungan antara adab, ya, poin soal adab. Ini benar-benar kelihatan ya slide-nya ya. Saya coret-coret ya. Dengan pemasyarakatan. Ya. Dulu itu sistem. Jadi kalau ada orang berbuat kriminal, orang-orang kemudian berasumsi bahwa dia berbuat jahat karena apa? Nah, buat teman-teman yang udah pernah ikutan kelas SIAK, pasti saya tahu ya, saya pernah sharing tentang dua hal. Soal disposisional, alias hal-hal yang menetap, posisional. Jadi, hal-hal yang menetap tuh saya suka ngasih contohnya gini. Si Kang Zen ganteng nggak? Ganteng misalkan ya. Gantengnya di tempat yang terang apa di tempat yang gelap? Di tempat yang terang ganteng, di tempat yang gelap ganteng. Di dalam ruangan apa di luar ruangan? Di dalam ruangan ganteng, di luar ruangan tetap ganteng. Oke, di tempat yang luas apa di tempat yang sempit? Di tempat sempit tetap ganteng, di tempat yang luas tetap ganteng. Apapun situasinya, kalau seorang Zen Pramana ganteng, maka gantengnya itu menetap memang. Disposisional. Gitu ya, kebayang ya? Tapi kalau seorang Zen Pramana itu di tempat terang ganteng, kalau gelap malah jelek. Di tempat sempit ganteng, kalau di tempat luas malah jelek. Itu berarti gantengnya situasional. Termasuk juga situasional itu berarti bergantung situasi. Gitu. Nah, orang-orang ketika membahas soal kriminologi, maka dia juga berpikir, orang-orang yang berbuat jahat itu karena memang orangnya jahat. Nah, gitu ya.
Karena orangnya jahat atau karena situasinya yang membuat dia punya peluang yang jahat. Kalau teman-teman nonton film apa ya yang Korea kemarin aku nonton itu sampai apa ya, Sabrina mungkin tahu ya. Yang ada gen psikopat itu apa ya? Film Korea yang ada gen-gen psikopat itu? Happiness. Hah? Mouse ya? Mouse kalau nggak salah. Mouse ya? Oh iya, Mouse Kang, betul. Mouse ya? Mouse itu percaya kalau geng psikopat itu ya udah pasti psikopat lah. Gitu katanya. Padahal situasi juga memungkinkan ya gitu ya. Makanya makanya mereka jadi zaman dulu konsep penjara itu adalah kemudian orang-orang yang berbuat jahat ini memang mereka punya gen-gen jahat. Makanya mereka diapain teman-teman? Di penjara. Gitu. Kebayang nggak sampai sini ya? Kan kebayang. Jadi ya memang mereka punya gen turunan genetik jahat. Makanya mereka kemudian di penjara. Karena menganggap bahwa kriminalitas, kejahatan itu adalah disposisional, menetap. Orang nggak bisa berubah. Sekalinya suka makan orang nih, pasti akan makan orang seterusnya. Sekalinya suka ngebunuh orang, melecehkan, seterusnya akan membunuh atau melecehkan. Tapi kemudian kalau teman-teman lihat di negara-negara maju dan besar, mereka justru menyewa-nyewakan penjaranya sekarang ya. Kayak di Jerman, ya, mereka menyewakan penjara saking kosong, saking nggak ada kerjaan. Ayo dong, pada sini nih, ini penjara kosong, nggak ada kerjaan nih gitu. Dan pelayanannya bagus. Karena mereka mulai menganggap bahwa kejahatan itu karena situasional, situasi. Jadi ternyata situasi-situasi di masyarakat yang kemudian memberikan peluang. Makanya kalau ingat Bang Napi, tahu nggak ya, ada sebuah acara di televisi, ada tokoh namanya Bang Napi. Selalu bilang gini, waspadalah, waspadalah. Kejahatan bukan karena apa sih slogan itu? Saya lupa. Ada yang inget nggak? Kejahatan bukan karena niat dan bukan apa karena sih? niat dari pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Iya, betul. Gimana? Kejahatan bukan karena ada niat dari pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Makanya ternyata setting society, setting masyarakat itu penting. Men-setting lingkungan kita, mulai dari lingkungan yang sederhana ya, lingkungan diri kita. Kalau kita nggak pernah ngobrol sama diri sendiri, ya nggak pernah nulisin apa yang kita lakukan di hari ini, ya termasuk ini Hey Journal saya yang 2021 udah penuh semua. Sekarang masuk ke Hey Journal yang baru nih ya, warna kuning, warna apa ini? Abu gitu ya, sama warna hitam ya. Walaupun ini tiga-tiganya masih dummy, tapi nulisin itu penting untuk bisa kita tahu bahwa kita tuh lagi ngebangun environment yang tepat buat diri kita. Cek aja mood teman-teman ya. Saya pernah bikin penelitian seru ya. Jadi waktu saya S2 itu, saya lagi pengen nyobain panas scale. Tahu panas scale? Teman-teman mungkin yang anak psikologi mungkin tahu ya. Ada panas scale tuh positif afektif dan negatif afektif scale. Panas scale ini untuk ngecek mood ya. Mood orang. Lalu saya iseng. Waktu S2 itu lagi nginep di apartemen teman. Ya, terus ternyata nginepnya bareng-bareng. Apartemennya soalnya gede. Ada 7 orang yang nginep di situ bareng-bareng ngerjain tugas. 3 orang udah mandi, ya. 4 orang belum mandi. Nah, yang belum mandi dan udah mandi, saya cek pakai panas scale. Ternyata menarik. Orang-orang yang belum mandi, artinya apa? Environment dirinya kan apa? Cepol, ya nggak? Lengket, berkeringat, barangkali bau acem, ya nggak? Masih banyak-banyak bakteri. Ternyata moodnya lebih negatif dibandingkan orang-orang yang udah mandi. Kebayang nggak? Bahkan environment diri, situasi diri itu ternyata ngaruh ke psikologi seseorang. Gitu. Nah, ternyata teman-teman, filosofi penjara itu bukan lagi ngurung orang yang disinyalir memang punya kejahatan yang bakal menetap. Jadi konsep penjara itu bukan lagi tempat orang untuk ngurung orang-orang yang dikira jahat. Karena ternyata mazhab kita orang tuh bisa baik kok. Justru mereka jahat karena ada peluang dan kesempatan gitu. Kalaupun begitu ya makanya ada istilah lembaga pemasyarakatan. Nah, sekarang itu prinsipnya bukan pemenjaraan lagi, my friend.
mestinya loh ya, mestinya ya, walaupun mungkin tetap ya kita menemukan bahwa orang ketika masuk penjara kan digebugin, dipukulin seolah-olah dia ya gitu ya, sampah masyarakat ya. Tapi ternyata sistem sekarang tuh LP, lembaga pemasyarakatan. Orang yang dimasukkan ke LP makanya disebut dengan warga binaan. Kenapa warga binaan? Dia dibina lagi. Barangkali selama ini hidupnya dia di situasi yang tidak baik. Dia dibina lagi supaya apa? Beradab. Beradab itu apa? Mampu menyesuaikan diri lagi ketika dia berhadapan dengan apa dan dengan siapa, teman-teman. Gitu, sampai sini kebayang ya. Ini apa hubungannya sama penjara diri? Pusing banget, pusing gitu ya. Nah, justru ramainya di sini, teman-teman. Saya pengen ngajak teman-teman finding the right way to think about penjara diri. Kita lagi ngomongin memasyarakatkan dan mengadabkan diri. Orang-orang yang kemudian terpenjara diri, maka cirinya adalah satu, dia menganggap semua hal-hal buruk yang ada di dirinya adalah disposisional. Bayang nggak sampai sini? Disposisional. Artinya apa? Dia menganggap keburukan diri itu disposisional. Ya. Jadi keburukan diri itu disposisional, negatif diri itu menetap. Padahal Tuhan itu menciptakan semuanya positif. Buat teman-teman yang udah ikut kelas siak pasti tahu ya apa yang dilakukan di kelas siak. Saya ngajak supaya tahu bahwa di siak itu nggak ada yang negatif. Atribut kita semua bagus, positif. Nah, gara-gara mindset pertama ini, gara-gara ciri yang pertama ini buat orang-orang yang suka terpenjara diri, dia merasa harus mengurung atributnya itu. Kebayang nggak? Contoh misalkan, ya aku orangnya cerewet. Mengira bahwa cerewetnya ini menetap turunan, nggak bisa dirubah dan bakal merusak dan jadi penjara dirinya. Kemudian apa yang dilakukan terhadap atribut cerewetnya itu? Terhadap sifat cerewetnya itu? Dia kurung, dia kekang, dia tekan supaya itu tidak boleh keluar. Bayangkan, sesuatu yang fitrahnya, alamiahnya sebetulnya baik, ditekan, maka dia akan kehilangan haknya. Tadi ada yang keren analisa itu ya. Dia akan kehilangan haknya. Dia tidak akan diberikan kebebasan, dia tidak akan diberikan potensi optimal ketika di situ. Jadi kalau teman-teman mikir bahwa penjara itu tempat dikurung orang supaya disiksa dan punya efek jera, salah. Ternyata penjara itu selama ini dan sekarang teman-teman boleh cek adalah tempat untuk di-LP-kan, dibina. Makanya namanya lembaga pemasyarakatan. Maka ketika kita sedang merasa terpenjara diri, kita tuh lagi ngebuat diri kita kita tuh lagi nyiksa diri kita, kebayang nggak sih? Kita lagi nyiksa atribut yang salah kita persepsikan. Orang sifat itu, atribut itu baik, yang barangkali itu karena situasi aja, bukan karena kitanya, kita malah nyalahin diri kita. Jadi itu poin pertama atau ciri di mana teman-teman lagi kena yang namanya penjara diri. Kang, aku masih belum ngerti ini maksudnya gimana? Simpelnya gini ya. Jadi sepanjang-panjang tadi aku ngomong, sebenarnya simpelnya kayak gini. Kalau kalian masih suka menyalahkan diri sendiri atas kejadian-kejadian yang sebetulnya tidak ada hubungannya sama diri kalian, itu udah kena yang namanya penjara diri. Itu versi simpel. Iya aku yang salah. Gitu, kebayang nggak ya? Ketika misalkan lagi mesen mamang-mamang Gojek atau Grab gitu ya, ojek online, titiknya di sebelah mana ya Pak? Oh ya maaf saya yang salah. Padahal cek dulu titiknya di mana, ada kesenjangan di mana, ini belum apa Pak. Udah, mohon maaf saya yang teledor. Cek dulu titiknya, negosiasikan. Jangan buru-buru menyalahkan. Itu yang pertama, ya ciri yang pertama. Dan ciri ini ada juga level parahnya. Level parahnya itu adalah gini. Kalau teman-teman lagi diam sendirian, nggak ada kerjaan, tiba-tiba ngelamun. Lalu di lamunan itu, sama lamunannya, diingatkan akan kejadian-kejadian buruk dan memalukan yang membuat teman-teman jijik dan marah sama diri sendiri, itu ciri-ciri juga teman-teman masuk dalam penjara diri. Nah, di ciri pertama ini, coba tolong saya pengen lihat dulu, raise hand, orang-orang yang kira-kira masuk ke penjara diri, tipe penjara diri pertama ini, silahkan. Adakah raise hand? Adakah?
Aku resen live ya Kang ya. Lesennya live. Wah, ada 7, 8, 9. Jangan banyak-banyak dong, baru 13. Waduh. Wah, lu banyak. Oke, oh ada yang tepuk tangan. Oh, berarti bukan saya ya kalau tepuk tangannya. Itu berarti nepuk tanganin loh. Loh, kok makin naik sih? Jangan dong. Oh, makin naik ya? Oke. Orang yang jadi simpel aja. Orang yang kemudian, oke, aku yang salah gitu ya? Gitu ya. Terus ketika ada sesuatu, apa ya? Apa yang salah ya? Apa ya? Jadi kemudian membuat kita, ya inilah aku salahnya. Gitu. Atau kalau enggak, aku nggak pernah kayak gitu. Oke. Kalau nggak pernah kayak gitu, coba cek yang kedua. Boleh turunin lagi ya tangannya. Ini udah di atas 20 lebih nih. Dari 120 orang, ini bisa jadi 20%-nya. Ya. Aduh, ya please. Sekarang udah sistem lembaga pemasyarakatan, bukan penjara. Ya. Jangan, jangan berpenjara diri. Ya. Oke. Bedanya sama baper gimana nanti dibahas ya. Kalau santuy ya. Tapi tipe selanjutnya adalah teman-teman yang kemudian ketika lagi bengong, mungkin lagi nunggu sesuatu ya. Misalkan ya lagi lagi beres ngungkep ayam, mau ngegoreng ayam nih. Kan masukin kan itu udah kerjaan otomatis tuh. Kerjaan otomatis sambil ngelamun, sambil masukin ayam ke gorengan, ngelamun terus tiba-tiba kamu tuh harusnya gini, kamu sih gitu. Kamu tuh mestinya gini, kamu sih malah begitu. Ada yang kayak gitu, itu juga ciri dari penjara diri. Merasa berhak untuk menghukum dirinya. Ada? Kalau ada coba acungkan tangan lagi. Fiturnya di mana? Fiturnya ada ya, kalau nggak salah. Acungkan tangan gampang. Waduh. 22, 23, 24, ya 26. Aduh, luar biasa. Ini ngacungkan tangan karena menyimak apa karena aduh ya, atau lagi nyapu sambil ngelamun kan gitu ya. Kan biasanya ada juga yang sambil nyapu sambil senyum-senyum sendiri. Aduh, aku bayangin ketika aku nyapu di rumahku sendiri. Terus suami lewat. Hai sayang, lagi nyapu ya, lagi bersih-bersih ya. Nah, itu bukan penjara diri ya, itu nanti beda webinar namanya halu itu ya. Mohon Ya Allah, maaf Kang. nih. Mohon maaf, itu beda lagi ya. Tolong jangan dulu baper ya. Itu beda webinar ya, Sab ya. Lagi nyapu tiba-tiba yang terngiang gitu. Aduh, kebayang. Aku nyapu gitu. Atau lagi masak tiba-tiba ada yang meluk dari belakang. Nanti Itu beda, ya, itu beda. guys. Itu halu ya. Ya, halu. Ya, itu beda lagi nanti webinarnya ya. Oke, boleh diturunkan lagi tangannya, banyak juga ya. Sampai 20-an tadi. Atau orang yang sama ternyata. Jadi penjara diri pertama tuh itu, teman-teman. Jadi ternyata kita bukan pikiran ya, nanti kita akan bedakan nih. Ternyata psikologis kita kemudian membuat diri kita, membuat mekanisme, membangun proses dalam diri kita yang membuat diri kita ternyata kalau ada kejadian, nyalahinnya ke diri. Kebayang nggak? Nyalahinnya ke diri itu karena apa ya? Karena tadi kita mengira atau menganggap bahwa hal ini tuh dispositional, menetap. Dan kita ketakutan bahwa itu akan bertahan lama dalam diri kita. Bahaya. Jangan gitu. Dan akhirnya kita kemudian jadi kalang kabut. Aduh, gimana dong? Wah, gimana gitu. Itu dispositional. Yang pertama ya, itu ciri yang pertama. Ciri kemudian penjara diri. Ya. Dan ini yang paling banyak sebetulnya memang betul ya. Paling banyak karena menganggap semuanya disposisional. Jadi seolah-olah kita punya sifat negatif. Seolah-olah kita punya bawaan genetis yang membuat kita memang nggak akan sukses. Aduh, aku mah nggak punya privilege. Beda lah orang yang good looking mah. Apa-apa dipermudah gitu ya. Aku nggak good looking, gitu. Ditambah lagi aku nggak kaya dan nggak punya orang dalam. Wah, udah. Ucapan-ucapan kayak gitu termasuk ucapan-ucapan yang orang-orang yang mulai memenjarakan dirinya. Ya, itu waspada. Ya, tapi itu masih di level yang ya ringan lucu lah ya. Enak tuh, biasanya kayak gini masih bisa dimotivasi, masih mudah untuk ditampar-tampar gitu ya secara psikologis ya. Tampar-tampar secara beneran kasihan ya, nampar-nampar anak orang. Nah, yang kedua, ciri yang kedua kemudian adalah gini teman-teman ya. Dia sebetulnya tahu bahwa ada yang situasional,
Enggak kok, kadang-kadang, kata-katanya gitu. Enggak ah, kadang-kadang doang aku kayak gitu. Eh, Bergantung situasi juga gitu. Ya, ya tergantung kejadiannya, gitu. Cuman kemudian pas ditanya, tapi gimana solusinya? Terus mestinya ngapain? Nah, ketika kemudian gimana ya nulisnya? Oh, dituntut peran, dia kesulitan. Jadi orang-orang yang terpenjara diri adalah orang-orang yang kemudian ketika berhadapan pada situasi tertentu, yang situasi itu menuntut. Jadi teman-teman harus ingat ya bahwa role atau peran itu menuntut seseorang untuk melakukan sesuatu, teman-teman. Contoh teman-teman ya. Teman-teman lagi duduk di taman. Tiba-tiba ada orang, bapak-bapak atau ibu-ibu yang lagi lari, ibu-ibu lah ya katakanlah, teman-teman lagi duduk. Ada ibu-ibu lagi jogging di taman. Teman-teman ngeliatin ya, lap pertama, hebat sih ibu-ibu ya jogging. Aku mah malas duduk aja ngeliatin taman. Udara segar gitu ya. Ibu-ibunya lewat lagi. Nah, tiba-tiba ibu-ibu itu lewat lagi, pas di depan kita, masih sambil jogging, tapi kemudian entah dia tersandung nostalgia, kemudian jatuh tepat terjerembab di hadapan kita, kedebut jatuh, lalu teriak, "Waduh, aduh, sakit!" gitu. Kira-kira perannya apa yang harus dilakukan? Coba. Saya juga pernah bikin eksperimen tentang ini ya. Saya pengen tahu deh, kalau ada kejadian di mana lagi teman-teman lagi duduk di taman, nolong, bantu gitu ya. Ada lagi nggak? Menolong ibu-ibu ya, nolong ya, bantu. Oke. Yang menarik tuh saya waktu S2 lagi senang-senang eksperimen. Saya bikin sebuah eksperimen. Alhamdulillah deh, alhamdulillah. Ditolong ya, alhamdulillah. Saya pernah waktu S2 itu bikin eksperimen. Eksperimennya gini, jadi ada orang yang saya sengaja nih, ada orang disuruh megang banyak buku. Jadi dia dibuat kesulitan untuk ngangkat buku itu. Dia dibuat kesulitan untuk ngangkat buku itu, dan kita kemudian nyari tempat-tempat yang sempit, yang ketika orang berpapasan, memang mau nggak mau harus bersenggolan sama si sahabat kita yang jadi eksperimenter ini, lalu sahabat kita pura-pura tumpah si bukunya. Semua bukunya jadi pada tumpah, berserakan. Kita pengen lihat, apakah orang-orang yang nggak sengaja senggolan dengan orang-orang, kalau kita istilahnya namanya confederate ya. Confederate itu orang yang acting padahal dia adalah eksperimenter juga, namanya confederate. Nah, dia bawa itu, saya lakukan itu di 3 tempat di UI. Pertama di Fakultas Hukum, kedua di Fakultas Ekonomi, ketiga di Fakultas Teknik. Menarik ini kejadiannya ya. Ternyata ketika kita berhadapan sama 20 orang di Fakultas Hukum, yang nolong cuma 2 orang, bayangin coba. Jadi ketika jatuh berserakan, dia cuma ngeliatin doang, nggak nolong. Kebayang nggak? Itu bingung kita. Kok orang hukum kayak gini gitu. Pas di ekonomi ternyata nggak jauh beda. Tapi yang menarik kok pas di teknik itu pada nolong. Ternyata kita salah melakukan eksperimennya karena variabelnya yang disenggol di hukum dan di ekonomi adalah perempuan juga. Kalau sama-sama perempuan yang nyenggolnya, mereka nggak mau nolong. Jadi soalnya 20 orangnya semuanya perempuan. Pas di Fakultas Teknik, teman-teman semua kebetulan yang nabraknya juga semuanya 20-20-nya laki-laki. Nah 20-20-nya nolong ya. Sambil nyari kesempatan juga ya, minta nomor. Tapi itu contoh teman-teman, contoh di mana ada tuntutan peran. Ya, tuntutan peran. Tapi gini, orang-orang yang kemudian terkena penjara diri, atau ciri penjara diri yang mulai agak akut, ya, yang munculnya berat di satu kejadian yang khas tertentu, spesifik, itu orang-orang yang kalau dituntut peran dia kesulitan. Apa cirinya? Mudah bingung. Kalau kayak gini tuh aku suka bingung loh, harus ngapain ya? Contoh misalkan gini ya, ada nggak di antara teman-teman yang ketika datang tukang paket atau tamu,
bingung mau nerima tamu dan ngajak ngobrolnya gimana, jadi nyuruh orang lain. Coba acungkan tangan, ngaku. Siapa yang sampai sekarang kalau ada tamu, ngapain sih? Itu dek, sama kamu aja dek. Mah, itu mah, pah. Semua sibuk. Karena ya enggan aja dan nggak tahu harus ngapain gitu. Nanti harus ngobrol apa. Aduh, tetap sama 20. Aku pikir bakal agak menurun ya dari tadi ya. Kok sama-sama. Aduh, kacau. Ya. Oke, terima kasih. Turunkan. Itu ciri simpelnya ya. Ciri simpel dan ringannya, teman-teman. Aduh, ternyata banyak juga ya. Oh, ternyata memang peserta-peserta webinar ini adalah orang-orang orang-orang yang punya ciri-ciri itu ya. Jadi kayak gitu, itu ciri yang simpel padahal. Hal-hal berat lainnya, contohnya di tempat kerja, atau di kampus, atau mungkin ketika di keluarga. Orang-orang lagi pada ribut nih. Misalkan nih, kita, naudzubillah ya, tapi mudah-mudahan enggak nih. Kita kemudian kebetulan menyimak ayah dan ibu kita bertengkar, beradu argumen. Terus kita bingung, duh ini aku harus gimana nih ya? Diam! Wah, jadi kayak sinetron. It's my dream, Mas. It's my dream. Nggak nyambung tiba-tiba gitu ya. Jadi yang penting supaya diem aja gitu ya. Yang penting supaya diem. Nah, kan itu kan nggak ini ya, maksudnya nggak, istilah psikologis itu nggak adekuat. Nah, ada yang kayak gitu benar-benar enggak ya. Tapi itu contoh teman-temannya, contoh ringan di mana kita tuh yang memang kebingungan in a certain situation. Itu contoh tuntutan peran ya. Teman-teman risih nggak sih kalau lagi jalan ya? Kalau lagi jalan tiba-tiba ada orang, kakak permisi mohon bantuannya sebentar, kakak kira-kira udah pernah dengar aplikasi ini belum? Itu kan kita kan bingung ya, kita harus berperan sebagai apa gitu ya. Maaf, nggak tertarik. Sama akunya apa sama aplikasinya? Dua-duanya Mbak, mohon maaf ya gitu. Kan itu kita harus bisa ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena tadi kita lagi dihadapkan ke sebuah situasi yang kita bingung harus ngapain. Ketika kita dituntut peran, kita kesulitan. Ya, istilah simpelnya sih di awkward situation kita bisa ngebawa diri kita apa enggak, gitu ya. Makanya orang-orang zaman dulu ya sebelum datangnya ilmu-ilmu yang ini itu, sebetulnya orang-orang atau wisdom lokal zaman dulu tuh udah bilang kan ya, mudah-mudahan ini di budaya manapun di Indonesia pasti bilang kayak gini para orang tua, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bisa ngebawa diri kamu. Maksudnya apa? Ketika dituntut peran oleh lingkungan, dia tidak kesulitan. Ya, bayangkan ya ada ada rumah tangga baru, beli rumah di klaster ya sama suaminya sama istrinya. Akhirnya punya rumah berdua. Terus masuk di situ, terus tiba-tiba Pak RT-nya bilang, kita kerja bakti yuk. Aduh, pura-pura sakit cacar yuk, pura-pura sakit cacar. Karena nggak mau, karena bingung. Nanti aku nyapuin apa? Terus aku nanti gimana? Apakah aku harus ngambilin sampah kan gitu? Aduh, ya. Nah, kalau teman-teman masih rikuh, masih awkward ketika berhadapan dengan situasi tertentu, itu salah satu ciri penjara diri, teman-teman. Don't know how to behave ya. Kebingungan harus ngapain dan gimana, itu namanya juga salah satu ciri ringan penjara diri. Gitu. Nah, yang ketiga adalah ciri penjara diri utama. Kemudian ketika seseorang tidak bisa melakukan apa-apa yang menurut dia terbaik. Ya. Jadi dia tidak bisa optimalkan potensi. Nah, boro-boro mengoptimalkan potensi, tahu potensinya juga enggak ya. Potensi. Teman-teman tahu nggak istilah poten ya? Poten itu hadir ya, keberadaan alias keberadaan, eksistensi. Nah, wujud eksistensi itu bisa dari karya atau kreasi, poten. Kalau di bahasa Yunani itu, Tuhan itu disebut sebagai omnipoten. Omnipoten itu orang yang selalu ada. Gitu. Makanya ada istilah yang mungkin suka kita dengar ya, istilah impoten. Nah, kan kita tahunya simple ya, dan cuma spesifik ke arah tertentu. Oh, impoten itu orang yang tidak punya anak. Nah, padahal kan impoten itu terkait dengan eksistensi kita. Orang impoten itu orang yang dirinya tuh nggak eksis. Kalau zaman dulu, zaman Yunani kuno, artinya apa? Orang-orang
yang tidak bisa melahirkan anak yang membuat dia bisa berkreasi. Kenapa? Karena zaman dulu seseorang itu butuh anak untuk membesarkan bisnisnya. Membesarkan, zaman dulu tuh kan orang nggak kerja sama orang lain, nggak kayak kita ya. SD, SMP, SMA, lulus tuh kerja di orang lain, jadi ASN ya, bikin kerja di BUMN kan. Kalau zaman dulu kan nggak kerja di orang lain, kerja di pabrik ya. Makanya jadi buruh.